Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Lailatul Qadriyah dengan NIM 430300016. Ya, di sini saya akan dari kelompok 6 mata kuliah Teknikom. Dosen pengampunya yaitu Pak Hasan. Di sini saya menjelaskan tentang latar belakang internet. Nah, internet adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Layanan internet meliputi komunikasi langsung, email, chat, diskusi, Usenet, news, email, atau milis, yaitu sumber informasi file, contohnya juga talent atau FPO, dan aneka layanan lainnya. Protokol standar pada internet dikenal sebagai TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol ini memiliki kemampuan untuk bekerja atas segala jenis komputer tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi lainnya. Sejarah internet. Berbicara mengenai sejarah internet ini, internet dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika, yaitu US Defense Research Project Agency atau DARPA, memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Nah, program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Ballovin menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telepon televis pertama, di mana orang bisa menelepon sambil berhubungan video link. Karena komputer pertama membentuk jaringan yang semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol atau bisa disebut dengan TCP, dan Internet Protocol atau bisa disebut dengan IP yang dikenal semua. Pada tahun 1984 diperkenalkan sistem domain, dan pada tahun 1988 Jarkko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah ketika Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara komputer satu dengan komputer yang lain. Nah, program inilah yang disebut dengan WWW atau World Wide Web. Tahun 1993 komputer saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer, dan di tahun yang sama muncul surfing the internet. Tahun 1994 situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 halaman, dan untuk pertama kalinya virtual shopping muncul di internet. Aplikasi internet yang digunakan oleh pemakai. Internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap aplikasi berjalan di atas sebuah protokol tertentu. Istilah protokol di internet mengacu pada suatu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam satu jaringan. Sedangkan software aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol disebut sebagai aplikasi client. Di bagian ini akan berkenalan dengan aplikasi yang sering dimanfaatkan oleh pengguna internet. Yang pertama, World Wide Web. Web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext.
Web dapat diakses oleh perangkat lunak, web client yang secara populer disebut sebagai browser, untuk memudahkan penelusuran web, terutama untuk menemukan halaman yang memuat topik yang spesifik. Maka, para pengakses web dapat menggunakan search engine. 2. Electronic mail. Email adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. Layanan email biasanya dikelompokkan dalam satu basis, yaitu email berbasis client dan berbasis web. Bagi pengguna email berbasis web, seluruh kegiatan per-emailan harus dilakukan melalui situs web. 3. File transfer. Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan pengiriman atau menyalin sebuah file antara komputer lokal dengan komputer lain yang terhubung dalam jaringan internet. Protokol standar yang digunakan untuk keperluan ini disebut sebagai FTP atau File Transfer Protocol. 4. Remote login. Layanan remote login mengacu pada program yang menyediakan fungsi yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses ke sebuah remote host dalam lingkungan jaringan internet. Peralatan yang dibutuhkan untuk berhubungan dengan internet adalah yang pertama, komputer dengan persyaratan minimum IBM PC atau kompatibelnya dengan prosesor 486 RAM, 16 MB, dan tersedianya hard disk serta menggunakan operating system Microsoft Windows 3.1. Dan yang kedua, modem. Modem berfungsi untuk menyalurkan data yang telah diubah oleh modem dalam bentuk sinyal analog, sinyal dan sebaliknya. Standar minimal modem yang diperlukan adalah 14.4 kbps. Dan yang ketiga, saluran telepon. Saluran telepon berfungsi untuk menyalurkan data yang telah diubah oleh modem dalam bentuk sinyal analog. Dan yang keempat, provider merupakan sebuah perusahaan pelayanan internet yang dapat menghubungkan komputer kita ke internet. Manfaat internet. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerja sama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sudah waktunya para profesional Indonesia memanfaatkan jaringan internet dan menjadi bagian dari masyarakat. Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi, atau faktor lain yang dapat menghambat pertukaran pikiran.